Hitler hampir menguasai Eropa. Negara demi negara jatuh tanpa perlawanan berarti. Tapi di puncak kekuasaannya, dia membuat satu keputusan yang bukan hanya salah, tapi menghancurkan segalanya. Keputusan itu menyerang sekutunya sendiri dan membuka perang terbesar dalam sejarah manusia. Sebuah langkah nekat dari Adolf Hitler yang mengubah arah Perang Dunia II selamanya. Tapi di balik semua itu, ada satu fakta penting. Jerman sebenarnya belum benar-benar aman. Di timur, ada raksasa yang sedang tidur, Uni Soviet. Sebelumnya, Hitler dan Soviet menandatangani perjanjian damai. Mereka sepakat untuk tidak saling menyerang. Secara logika, Hitler seharusnya fokus mengalahkan Inggris dulu, mengamankan satu front, baru kemudian berpikir soal yang lain. Tapi Hitler tidak berpikir seperti itu. Sebaliknya, di balik perjanjian itu, kedua pihak sebenarnya sama-sama bersiap untuk perang. Adolf Hitler melihat Uni Soviet bukan sebagai sekutu, tapi sebagai target berikutnya. Sementara di sisi lain, Soviet diam-diam memperkuat militernya, memindahkan industri ke timur, dan menunggu waktu yang tepat. Jadi perjanjian itu bukanlah perdamaian sejati, tapi hanya jeda sebelum badai. Dan tanpa disadari banyak orang, keputusan Hitler untuk menyerang lebih dulu justru mempercepat sesuatu yang seharusnya bisa dia tunda, atau bahkan hindari. Pada tahun ke-1941, tanpa peringatan, Hitler melanggar perjanjian. Dia meluncurkan operasi Barbarossa. Lebih dari 3 juta tentara Jerman bergerak ke timur. Ini bukan sekadar invasi. Ini adalah perjudian terbesar dalam sejarah perang. Awalnya berhasil. Pasukan Soviet mundur. Kota demi kota jatuh. Ratusan ribu tentara Soviet ditangkap. Hitler merasa dia benar, bahwa ini akan menjadi kemenangan cepat. Tapi dia salah besar. Namun ada satu hal yang diabaikan. Jarak yang harus ditempuh terlalu luas. Jalur suplai makin panjang dan rapuh. Sementara target utama Moskwa tidak pernah benar-benar jatuh. Bahkan, keputusan Adolf Hitler untuk memecah fokus serangan ke berbagai arah justru memperlambat momentum awal mereka. Di saat Jerman merasa sedang menang, waktu diam-diam berpihak pada Uni Soviet, dan dari sinilah kemenangan cepat yang diharapkan mulai berubah menjadi awal dari kekalahan panjang. Masalah pertama, jarak. Uni Soviet terlalu luas, pasukan Jerman kelelahan, logistik kacau, dan kemudian datang sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh senjata. Musim dingin Rusia, suhu turun drastis, mesin tank membeku, senjata macet, tentara mati, bukan karena peluru, tapi karena dingin. Sementara itu, Soviet justru bangkit. Mereka bertahan, mereka melawan, dan perlahan mereka mulai mendorong balik. Lebih parah lagi, banyak pasukan Jerman tidak diperlengkapi untuk perang musim dingin. Mereka masih memakai seragam tipis seolah perang akan selesai sebelum salju turun. Sementara itu, Uni Soviet justru mengirim pasukan cadangan dari Siberia yang sudah terbiasa bertempur di suhu ekstrem, lengkap dengan perlengkapan musim dingin. Di saat Jerman mulai runtuh karena alam, Soviet justru semakin kuat karena mereka sudah siap sejak awal. Dan di titik itu, perang ini bukan lagi soal siapa yang menyerang lebih cepat, tapi siapa yang mampu bertahan lebih lama. Puncaknya terjadi di kota Stalingrad. Hitler ingin kota itu. Dengan segala cara, dia menolak mundur, dia memaksa pasukannya bertahan. Meskipun sudah terkepung, hasilnya lebih dari 300.000 tentara Jerman terjebak, kelaparan, kedinginan, dan akhirnya menyerah. Ini bukan sekadar kekalahan, ini adalah titik balik. Dari sini, Jerman tidak pernah benar-benar pulih, yang membuatnya makin tragis. Kekalahan di pertempuran Stalingrad sebenarnya bisa dihindari. Para jenderal Jerman sudah menyarankan mundur saat kondisi masih memungkinkan. Tapi Adolf Hitler menolak. Dia bahkan memerintahkan pasukannya bertahan sampai titik terakhir dengan janji bantuan yang tak pernah benar-benar datang. Di saat harapan tinggal sedikit, keputusan itu justru mengunci nasib mereka. Dan sejak momen itu, bukan hanya satu pasukan yang jatuh, tapi kepercayaan bahwa Jerman bisa menang ikut runtuh. Hitler tidak kalah karena musuhnya lebih kuat di awal. Dia kalah karena satu keputusan yang didorong oleh ego. Dia membuka 2 front perang. Dia meremehkan lawan dan dia terlalu percaya bahwa dia tidak bisa kalah. Padahal dalam perang, bukan yang paling kuat
yang menang, tapi yang paling tepat mengambil keputusan dan satu kesalahan cukup untuk menghancurkan segalanya, dan pada akhirnya semua keputusan itu membawa Adolf Hitler ke satu titik yang tak bisa dia hindari. Saat Jerman Nazi runtuh dan pasukan musuh semakin mendekat ke Berlin, dia bersembunyi di bunker bawah tanah. Di sana, dalam situasi yang sudah tak punya harapan, Hitler justru menikahi Eva Braun, sebuah momen singkat di tengah kehancuran total. Hanya beberapa jam setelah itu, pada 30 April tahun 1945, dia mengakhiri hidupnya sendiri. Dari seorang pemimpin yang dulu ditakuti dunia, berakhir sendirian di bawah tanah, saat semua yang dia bangun hancur di atasnya. Dan ironisnya, semua ambisi besar itu tidak meninggalkan kejayaan, tapi hanya puing-puing, penderitaan, dan jutaan nyawa yang hilang. Sejarah ini mengajarkan satu hal yang tidak boleh dilupakan. Keputusan besar yang didorong oleh ego dan kesombongan tanpa pertimbangan matang bukan hanya menghancurkan diri sendiri, tapi juga membawa kehancuran bagi banyak orang. Sejarah tidak berubah karena kebetulan, tapi karena keputusan. Dan kadang, satu keputusan yang salah bisa mengubah dunia. Subscribe jika kamu tertarik cerita sejarah seperti ini.